Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil review dari kelompok kami dengan judul Studi Optimasi Produksi Bahan Bakar Cair dengan menggunakan limbah ban bekas, menggunakan metode pirolisis dengan penambahan katalis zeolit. Dengan dosen pembimbing kami, Ibu Oki Putri Prastuti STMT dan juga Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI. Next. Perkenalkan, nama saya Hilal Afindra Marlianto dengan NIM 203171710021 dan rekan saya Muhammad Ivandio Karisma dengan NIM 203171710034. Berikut adalah outline pembahasan pada pemaparan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil dan pembahasan, dan dilanjutkan dengan kesimpulan. Next. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni latar belakang. Di era zaman yang semakin modern ini, jumlah industri yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup pesat. Tak terkecuali industri otomotif. Nah, dengan meningkatnya jumlah industri otomotif yang ada di Indonesia, menyebabkan juga peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor yang ada. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kendaraan bermotor sendiri adalah termasuk ke dalam konsumen terbesar bahan bakar fosil yang kita miliki. Nah, dengan adanya kondisi tersebut menyebabkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, yakni kebutuhan dari bahan bakar fosil yang semakin meningkat, yang dimana seperti yang kita ketahui jumlah atau ketersediaan dari bahan bakar fosil sendiri dari waktu ke waktunya itu semakin menurun, yang dimana laju penggunaan bahan bakar fosil untuk habis semakin cepat. Di sisi lain, dampak lain yang ditimbulkan akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah jumlah limbah yang dihasilkan. Salah satunya adalah limbah ban bekas. Limbah ban bekas sendiri ini termasuk ke dalam limbah yang cukup berbahaya atau cukup mengkhawatirkan. Karena limbah ban bekas adalah salah satu limbah padat yang sangat sulit terdegradasi secara alami. Berikut adalah beberapa data persebaran limbah ban bekas pada beberapa daerah. Yang pertama adalah Jepang dengan jumlah limbah ban bekas sekitar 1 juta ton per tahun, Eropa sekitar 3,25 juta ton per tahun, Amerika sekitar 3,75 juta ton per tahun, dan Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama, yakni jumlah limbah ban bekas sekitar 11 juta ton per tahun. Next. Maka dari itu, pada pengerjaan penelitian kali ini, kami berinisiatif untuk memanfaatkan limbah ban bekas menjadi suatu bahan bakar cair, yang dimana bahan bakar cair tersebut diharapkan mampu menjadi bahan bakar alternatif yang mampu meminimalisir dalam penggunaan bahan bakar fosil yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama ada bagaimana cara mereduksi limbah ban bekas. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara membuat bahan bakar alternatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi optimum antara berat katalis, temperatur, dan juga waktu yang digunakan untuk menciptakan atau memproduksi bahan bakar yang optimal. Next. Kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui cara mereduksi limbah ban bekas. Yang kedua, mengetahui cara pembuatan bahan bakar alternatif. Dan yang ketiga, mengetahui kondisi optimum antara penggunaan berat katalis, temperatur, dan juga waktu yang didapatkan sehingga menghasilkan hasil yang optimum. Kemudian ada ruang lingkup. Yang pertama ada
bahan baku yang digunakan yaitu limbah dari bahan bekas. Kemudian yang kedua, katalis yang digunakan yaitu katalis zeolit. Dan yang ketiga, ada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pirolisis. Kemudian kandungan dari bahan baku. Kandungan dari bahan baku limbah bahan bekas yaitu ada karet alam, ada karet butadin, karet butil, karbon black, ZNO, oil atau naften, kaolin atau kalsium dengan masing-masing komposisi dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk metode yang digunakan. Di sini yang digunakan yaitu metode pirolisis. Jadi metode pirolisis merupakan suatu perengkahan dengan bantuan panas yang dibantu dengan adanya sedikit oksigen atau terbebas dari oksigen dengan perengkahan bahan kandungan organik dari suatu material yang nanti membentuk produk berupa solid, padatan, liquid atau dan gas. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi proses pirolisis. Yang pertama ada waktu, yang kedua temperatur, dan yang terakhir yang ketiga yaitu berat katalis. Kemudian selanjutnya proses pembentukan bahan bakar alternatif. Yang pertama yaitu penyiapan bahan baku. Di sini bahan baku yang digunakan yaitu berupa limbah bahan bekas dan juga ditambahkan dengan katalis zeolit. Kemudian ada proses konversi. Di sini berjalan proses pirolisis atau proses perengkahan bahan organik tadi. Kemudian ada pembentukan produk, di mana di sini hasil dari proses pirolisis tadi berupa gas yang nantinya akan dikondensasi sehingga dari fase gas tadi akan berubah bentuk menjadi wujud liquid yang nantinya liquid tersebut akan menjadi bahan bakar alternatif. Selanjutnya next ada diagram alir dapat dilihat pada slide berikut. Next. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Berikut adalah beberapa tabel yang telah kami susun dari beberapa referensi yang telah kami gunakan, yang meliputi bahan baku yang digunakan, kondisi operasi, dan juga persen konversinya. Next. Berikut juga masih sama, adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini, yang tersusun dari bahan baku, kondisi operasi, dan juga persen konversi dari produksi bahan bakar cair yang diharapkan. Seperti itu. Masuk ke pembahasan yang pertama adalah variabel pengaruh temperatur pada konversi minyak pirolisis, yang dimana berdasarkan referensi yang telah kami dapatkan menyatakan bahwasannya semakin tinggi suhu yang digunakan pada proses pirolisis, maka persen konversi yang dihasilkan pun menjadi lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pelepasan senyawa organik menjadi semakin banyak. Karena sifat dari senyawa organik sendiri yakni kurang stabil pada proses pemanasan dibandingkan dengan senyawa anorganik, seperti itu. Nah, selama pemanasan terjadi, massa dari karet ban sendiri akan terus berkurang karena terjadi pemutusan ikatan-ikatan senyawa polimer dalam bahan, yang dimana ikatan tersebut akan terus terputus sesuai dengan titik lelehnya.
Namun pada grafik yang kami sajikan di sini merupakan data kondisi optimum dari beberapa referensi yang telah kami ambil. Next. Masuk ke pembahasan yang kedua adalah pengaruh berat katalis terhadap konversi minyak pirolisis yang dihasilkan. Yang dimana penggunaan katalis sendiri mampu menurunkan energi aktivasi, yang dimana nantinya adalah penggunaan suhu dan waktu dari proses pirolisis menjadi semakin rendah atau semakin berkurang. Selain itu juga penggunaan katalis, semakin banyak jumlah katalis yang digunakan, maka persen konversi yang dihasilkan juga menjadi semakin tinggi. Namun pada diagram yang kami sajikan adalah kondisi optimum dari beberapa referensi yang telah kami ambil. Selanjutnya yaitu ada pengaruh waktu terhadap hasil konversi pada proses pirolisis. Di sini pada slide dapat dilihat bahwasanya semakin lama waktu yang digunakan, maka hasil konversi yang didapatkan juga akan semakin meningkat. Namun pada grafik yang ditampilkan di sini memiliki kondisi optimum masing-masing. Next. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya ada dua. Yang pertama yaitu cara untuk mereduksi limbah bahan bekas, yaitu dapat menggunakan proses pirolisis, di mana nantinya hasil dari proses pirolisis akan menciptakan sebuah produk berupa bahan bakar alternatif. Kemudian yang kedua, kondisi optimum dari beberapa jurnal yang telah kita review mengacu pada jurnal Mahmudi 2018 dengan menggunakan temperatur 350 derajat Celcius, dengan berat katalis 50 gram, dan juga menggunakan waktu selama 60 menit dengan hasil konversi sebesar 38%. Kemudian ada reference dapat dilihat pada slide. Terima kasih. Sekian dari pemaparan hasil skripsi kami. Kurang lebihnya saya dan rekan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.